Saudara, kita akan memperkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita deklarasikan 5 arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, kita ada di masa-masa penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Amin saudara. Kita butuh pengurapan Tuhan untuk terus berjalan di dalam jalan-jalannya. Bahkan di saat kita tidak sanggup, pengurapan Tuhan itulah yang akan memampukan setiap kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pengurapan Tuhan malam hari ini penuhi setiap kita. Di rumah-rumah dimanapun kita berada, kita rindu urapan baru, fresh anointing. Itu boleh tercurah bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kita angkat tangan kita dan katakan, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Kita nantikan pengurapan Tuhan malam hari ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi katakan, urapan Allah terjadi. Amin Tuhan Yesus. Di tempat ini Tuhan, di rumah demi rumah, dimanapun kami berada Yesus, kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Setiap belenggu dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Sorak kemenangan terdengar. Haleluya, urapan yang baru melimpah buat setiap kami. Sekali lagi saudara, sebelum kita terima firman Tuhan, katakan sama-sama, urapan Allah terjadi di tempat ini.
tempat ini, di sini ada urapan baru, sorak kemenangan, sorak kemenangan terdengar di tempat ini, di sini ada urapan baru, sorak kemenangan terdengar di tempat ini, di sini ada urapan baru. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami berdoa untuk Cynthia ya Tuhan. Karena Tuhan berkati Cynthia ya Tuhan, urapi dia untuk menyampaikan pesan-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pesan yang spesial, urapan yang spesial Kau sediakan buat Cynthia malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Silakan Cynthia. Terima kasih Pak Odi. Shalom semuanya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Wah, kita udah lewat dari tahun ke tahun, kita nggak ketemu, bulan ke bulan, sampai waktunya sekarang kita ketemu di dalam doa. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara tentang finishing well. Finishing well, wow. Artinya kalau kita mau finish, kita harus ada start. Nah, startnya harus good. Good start, nah harus better end. Artinya berakhirnya itu harus di tempat yang lebih baik. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 8 kan yang bilangnya begini. Awal dari segala sesuatu itu nggak begitu penting. Yang penting akhirnya di mana. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dulu kita bertobat dalam posisi yang paling jahat sekalipun, lalu kita dimenangkan oleh hamba Tuhan paling hebat sekalipun, itu nggak penting. Yang penting hari ini, saat ini, detik ini, masih nggak kita on fire sama Tuhan? Dan masih nggak mata kita, hati kita fokus ke sana? Itu adalah the best end. Tapi saat ini kalau saya bilang better end, itu artinya gini, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Amin. Nah, kalau bicara tentang finishing well, kalau kita ngelihat arena track pertandingan, saya itu paling seneng tuh ngelihat ada itu pertandingan atletik. Jadi dari saya SMP tuh saya tertarik sama yang namanya atletik, terutama yang lari. Nah, bukannya saya jago lari, jangan salah. Justru karena saya nggak bisa lari, saya paling demen lihat orang cepat gitu ya. Nah, dulu tuh saya paling demen sama para sprinter ya, bukan printer. Printer kan mesin printer. Sprinter yang wus gitu tuh larinya ya. Sprinter itu ada yang namanya Ben Johnson, ada yang namanya Carl Lewis. Nah, ada satu yang paling saya idolain itu namanya Florence Griffith Joyner. Dia itu perempuan dari Amerika. Dia lari itu cepat banget ya, 10,61. Jadi kalau kita hitung 1, 2, sampai 10 tuh dia udah langsung 100, 200 gitu meter. Nah itu kan sprinter 100, 200, 400 gitu. Nah si Flo Jo ini mengukir prestasi sampai 33 tahun. 23 tahun. Dan tidak terpecahkan, baru terpecahkan yang kemarin nih, Olimpiade yang kemarin. Itu ada si Helena, itu orang Jamaika yang mendadak memecahkan rekornya di angka begini, 10,60. 0,01 detik doang. Tapi pecah rekor, 23 tahun tidak tertumbangkan.
Dan kali itu pecah. Nah, saya mau kasih tahu, kita semua nih seperti para atletik, kita nih sprinter-sprinternya Tuhan, amin. Kayaknya mungkin yang gemuk-gemuk langsung mulai gini, masa sih gitu ya. Kita nih sprinter-sprinter rohaninya Tuhan, amin. Berarti kita ada tujuan, kita berdiri di garis start dan kita harus sampai di garis finish. Nggak bisa enggak. Coba ngomong sama sebelah gini, kita mulai start, kita sampai di finish. Katakan, mulai di start, sampai di finish. Nah, itu tujuan sprinternya kita. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, saya ambil dari kitab Amplified Bible. Cuman ini saya terjemahin ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Karena itu larilah, jadi dalam pertandinganmu, sedemikian rupa. Sebab di dalam kitab Amplified itu ngomongnya begini, in a such way, sedemikian rupa. Sehingga kamu memperoleh hadiah dan menjadikannya milikmu. Gitu. Sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu udah nggak ada yang lain selain begini. Run your race in such way that you may seize the prize and make it yours. Sebab kalau kita nggak jadikan itu sebagai milik kita, artinya itu bukan pertandingan kita. Nah, di dalam ayat ini saya mau bicara tentang kata pertandinganmu. Atau ibaratnya gini, masing-masing kita mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Begitu kita ditaruh di dunia, kita punya jalur pertandingan pribadi. Karena itu kita dipanggil dalam pertandingan iman. Nah, pertandingannya itu bukan di arena balap, bukan di arena tanding, tapi di arena rohani pertandingan kita. Dan itu sifatnya pribadi. Nggak bisa mentang-mentang kita jadi mama seseorang lalu kita menyelesaikan pertandingan anak kita. Atau mentang-mentang kita seorang pemimpin, kita menyelesaikan pertandingan anak buah. Atau kita mentang-mentang udah opa-opa, oma-oma, kita mau menyelesaikan pertandingan cucu kita. Nggak bisa. Pribadi. So hari ini tolong sadar dulu bahwa kita punya pertandingan. Sifatnya pribadi. Mau kita serumah, tapi pertandingan kita, suami punya pertandingan, istri punya pertandingan. Bukan saling saingan. Pertandingan iman. Yang dipanggil untuk upah kekekalan. Artinya pertandingan yang kita jalanin itu serius. Hitungannya serius. Nah, saking seriusnya, kita harus tahu bahwa ada tuntutannya yaitu sedemikian rupa, in a such way, sampai begitu. Sedemikian rupa, sampai seperti itu. Nah, kata sedemikian rupa itu bicara tentang aturan main pertandingan. Gimana caranya kita bertanding, kan gitu. Jadi masing-masing punya pertandingan iman, masing-masing ya pribadi, nggak bisa ditolong. Mesti kelar. Mau mulai dari mana, tapi harus ujungnya kelar. In a such way. Gimana caranya? Yang pertama, aturan mainnya. Semua pertandingan. Ya main monopoli aja mesti kelar ya, sampai start, sampai finish. Tangga jalan. Ular tangga juga begitu mainnya. Main ludo juga gitu. Kan ya mainan zaman dulu ya. Nggak tahu anak sekarang main nggak tuh. Itu harus selesai. Nggak boleh nyerah. Coba ngomong dulu sama diri sendiri, jangan ngomong sama sebelah. Paling enak ya kita ngomong sama sebelah, tuh mesti kelar, tahu nggak? Nah ngomong sama diri sendiri, saya mesti kelar. Saya mesti kelar. Saya nggak boleh nyerah. Saya nggak boleh nyerah. Saya harus selesai. Nah bicara harus selesai, pertanyaannya adalah, kenapa bisa nyerah? Kan gitu. Harusnya selesai, tapi kok nggak boleh nyerah. Cuma nyerah. Nah, saya mau ajak kita ngikutin perjalanannya Petrus di atas air. Wah, dahsyat. Hari itu kan Yesus bilang begini sama murid-muridnya di dalam Matius 14.
Yesus bilang, ya kamu duluan deh jalan. Sebab Tuhan Yesus masih mau berdoa karena dia kan habis berduka ya. Sepupunya itu habis dihukum mati. Kemudian waktu Yesus bilang, menyuruh murid-muridnya untuk pagi naik ke atas perahu mendahului dia. Sementara Yesus berdoa, ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit berdoa seorang diri yang lagi nggak mau diganggu, lagi nggak mood nih. Ketika itu hari sudah malam dan dia sendirian di situ, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang oleh karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, tenanglah, ini aku, jangan takut." Mungkin suaranya lebih keras, ya kan, angin. "Tenang, ini aku, jangan takut." Gitu ya mungkin ya. Gambarannya seperti itu. Biasa di sekolah minggu begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan," nah ini dahsyat ya. "Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Waduh. Lalu waktu Tuhan bilang gini, "Datang," maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saya baca ini, saya sempat bilang gini sama Tuhan, wah kalau saya jadi Petrus, kenapa nggak boleh takut gitu kan? Bayangin lagi nelayan-nelayan hebat ini terombang-ambing gitu ya, di atas danau yang udah mereka sering taklukkan, ketampar-tampar air, ketampar angin, udah saya nggak tahu Pak muntah apa enggak, saya nggak tahu kan udah profesional gitu ya. Cuman mungkin hantaman ombak dan angin itu mungkin mereka udah biasa, yang nggak biasa itu mendadak ada penampakan sosok yang berjalan di atas air. Nah lalu mereka bilang hantu kan diteriaknya begini, jangan takut, ini aku kan. Tuhan Yesus jawabnya seperti itu gitu kan. Nah yang hebat itu waktu Petrus dengar, "Ini aku loh, ini gurumu," gitu kan, "jangan takut." Waktu Petrus dengar, itu Petrus malah nantang Tuhan balik ya kayak begini nih. "Hah, itu Tuhan." Entah keberanian macam apa yang dia punya atau kebosanan macam apa yang dia ada ya, yang dia miliki. Sampai dia nekat. Dia bilang gini, "Guru, kalau itu engkau, suruh dong aku ke situ. Aku jalan ya, aku jalan di air seperti engkau." Nah lalu dimulailah petualangan itu. Dia keluarin kakinya sebelah. Wah itu dia mulai ngerasa tuh kan, ombak tuh menggelitik kakinya ya. Saya nggak tahu dia pakai sendal atau nggak pakai sendal, kan Alkitab nggak bilang. Cuman dia turun, murid-murid yang lain, "Petrus, balik lu, bro, balik bro, gila lu. Waduh, lu kalau tenggelam kita nggak tolong ya. Udah Petrus jangan sotoy, lebay gitu kan." Tapi Petrus cuek kayak dia turun. Kaki satu keluar, ya jelas ngambang dong. Kan masih ada satu lagi di perahu. Dia nekat, dia turunin lagi kaki kedua. Dia mencoba berdiri. Di situ dia mulai paham, itu guru. Nah, dia mau mulai itu pertandingan dia. Saya punya tempat startnya. Tempat finishnya di mana? Kan dia bilangnya ini, "Suruhlah aku datang sampai kepadamu." Kan gitu. Itu titik finishnya. Nah, waktu dia lagi jalan, saya tuh ngebayang ya, kalau jadi Petrus tuh kita juga pasti bisa kampungan banget pasti. Sebab kan nggak pernah nelayan paling topnya itu ditampar air gitu ya, ngadepin gelombang gitu yang naik berpuluh-puluh meter, berat berpuluh-puluh meter di atas dia, tetapi berjalan di atas air itu satu pengalaman yang Petrus pikir gini, gue coba dah,
Daripada ya ketampar-tampar air, kenapa nggak coba tenggelam? Ini untung-untungan malah bisa ngapung, bisa berdiri, jalan lagi di atasnya. Wah, dalih-alih nih. Daripada gue ketamparan, mendingan gue ambil tantangan ini. Dijawab lagi tantangan sama Tuhan. Datang, sini, datang lah. Wah, itu hari ya. Saya kok jadi Petrus, saya mikir gini, wow, kalau ampe nih, saya udah minta, toto saya ngomong begini, nggak jadi deh, angin gitu ya. Waduh, konyol banget nih. Pasti nggak ada kisah ini. Tapi untung Petrus, waktu dia jalan, dia datengin Yesus, dia ngalamin tuh berjalan main di atas gelombang, dinaik turunin ombak gitu, seperti kita lagi sliding gitu ya, seperti kalau kita lagi naik main seluncur dive begitu tuh ya. Wah, itu tuh luar biasa, surfing yang begini nih gitu, itu luar biasa. Sampai ketika angin itu mulai main. Sampai ketika Petrus mulai sadar apa yang sedang dia buat. Sampai ketika seluruh yang ada di dalam dia dan semua yang dia lihat itu bukan lagi sama Tuhan. Mulai tenggelam. Begitu ada angin, dia mulai sadar. Kok ini lagi jalan di air loh, ini fenomenal. Ini kalau masuk IG viral nih. Ini gue lagi jalan nih gitu ya. Dia mulai sadar. Nah, dia mulai tenggelam. Karena fokusnya, pikirannya, semua keberadaannya enggak lagi sama Tuhan. Lagi mulai mengukur seberapa hebat dia. Seberapa dahsyatnya. Seberapa mantepnya. Betapa luar biasanya. Nah itu. Dan dia mulai. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita bisa kayak gini nih. Seringkali kita nyerah. Nyerah itu, tahu nggak jawabannya kenapa? Karena fokusnya berubah. Alih-alih pakai iman, kita malah fokus sama urusan hari-hari. Saya nggak salahin. Kita hidup di dunia. Amin. Tadinya semua tuh ukurannya pakai iman. Ngadepin pandemik pakai iman. Tenang, Tuhan bekerja. Nggak taunya mati juga. Tadi semua ukurannya pakai iman. Masuk rumah sakit juga. Semua ukurannya pakai iman. Tipis-tipis juga tuh duit. Semua ukurannya pakai iman. Akhirnya berhenti kerja juga, tutup toko juga, gulung tikar juga, ngutang nggak kebayar juga. Alih-alih kita pakai iman, akhirnya kita mulai mikir urusan seputar kita. Fokusnya udah mulai akhirnya kita rubah. Akhirnya urusan dunianya yang nggak ada kepuguhan, kalau istilah orang Betawi nggak ada kepuguhannya lu gitu ya. Ada aja yang harusnya kerjaan pelayanan, akhirnya lebih ngerjain urusannya medsos. Kita ngerasa udah altar call ya waktu kita forwardin orang punya tulisan roh. Kita pasang tulisan-tulisan yang istilahnya nguatin iman. Tapi kita sendiri nggak kuat iman. Nyerah. Fokusnya pelayanan, tapi ujung-ujungnya mulai hitung-hitungan. Lalu kita mulai mikirnya begini lagi. Online ini nggak ada yang tahu. Akhirnya bisa terjadi ya. Saya nggak harap ini terjadi sama kita semua, tapi saya tahu. Dan saya sampai melongo gitu. Kita pengerja, kita ngaku kita anak Tuhan. Ya, oke lah, ngaku Kristen aja dah. Tapi waktu ibadah, kita bisa dengerin ibadah sambil kita naik sepeda, fun bike, hari Minggu. Terus dia nyampe. Saya tanya dong, kok udah nyampe? Ya, tadi. Waktu saya nanya, udah ibadah? Udah. Kapan ibadahnya? Tadi. Sambil pakai ini. Nyampe.
Saya pernah ditegur sama Tuhan kasus begini. Waktu itu saya dengerin audio Bible, itu pakai audio, nggak baca Alkitab. Dengerin, sambil nyetir. Hebat, mau puluhan pasal juga kelar. Saya udah merasa berjasa tuh, udah merasa begini, gila hubungan gue mantep banget sama Tuhan nih. Karena gue dengerin Alkitab nih, dengerin Alkitab nih gitu ya. Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Dia enak dia ngomongnya, dia nanya gini. Sin, lebih baik mana? Dengar Alkitab atau baca Alkitab? Saya tadinya nggak begitu peduli, cuman saya mulai mikir, gimana Tuhan gimana? Lebih baik mana? Dengar Alkitab atau baca Alkitab? Sampai berhenti itu saya, minggir, sampai minggir, berhentiin mobil. Gimana Tuhan? Baca atau dengar Alkitab? Ya lebih baik mana? Saya tahu dia lagi nyindir saya, cuman saya pura-pura kayak orang gini kan. Apa sih jawabannya gitu? Pura-pura polos kan. Terus Tuhan bilang begini, kalau kamu dengar Alkitab, kamu bisa mendengarkan Alkitab, tapi sambil menjadikan aku sambilan. Tapi kalau kamu baca Alkitab, you Cynthia, you spend your time with me. Bisa ngerti nggak bedanya? Lagi online kayak gini, nggak ada yang tahu loh kita kemana, ngapain, dan kita ngerjain apa aja. Bahkan saat kita lagi doa kayak gini kan juga bisa aja kan kita off cam, kita masih ngerjain, beresin makan malam, nyuci, jangan ada yang tersindir ya, semoga tersinggung. Tapi kita merasa, kan gue udah hadir, muka gue udah nongol. Tuh ada Windows-nya tuh, namanya jelas. Tuh namanya Cynthia tuh, jelas. Tapi kan bagaimana caranya gue muncul nggak muncul, nggak ada urusan. Alih-alih kita pakai iman, akhirnya kita ngurusin urusan-urusan kecil. Beli gadget jadi penting. Urusan anak-anak sekolah, yang sekolah anaknya yang ribut emaknya. Itu jadi penting. Akibatnya, fokusnya tadinya pelayanan, bikin roh tetap berjaga-jaga menyala, itu mendem. Karena udah mulai mikir, minggu kayaknya gue bisa buka kiosnya di sini nih. Nah, kalau minggu gue pelayanan, gue nggak bisa buka kios. Nah, udah mulai. Atau tadinya punya niat fokus bagus. Gue buka di sebelah gereja, kiosnya jadi begitu orang kelar, tapi udah nggak ada yang ibadah. Betul juga ya. Oh, marilah kita menyelam sambil minum air. Jadi saya sambil online, saya sambil ibadah. Ujung-ujungnya fokusnya udah mulai berubah. Kalau kita bangga ya, kita merasa smart. Bisa seperti itu. Kayak saya merasa smart, bisa dengerin audio Bible gitu ya sambil nyetir gitu. Gila ini mobil gue kudus banget nih ya. Jalanan yang gue lewatin masih kudus. Karena gue lagi dengerin audio Bible. Entah menjadikan audio Bible yang saya dengar itu sebagai benar-benar firman atau sebagai jimat, saya nggak tahu, jimat perlindungan perjalanan, saya nggak tahu. Tapi saya sangat tahu, fokus saya sama Tuhan sudah berubah. Semoga di sini nggak ada yang begitu. Katakan amin. Sebab Ibrani 12 ayat 1 itu bilangnya begini, bahwa kita punya pertandingan, berlomba dalam pertandingan yang tekun. Saudara, tekun. Jangan ada orang yang dikepret sama 4M, langsung berhenti pelayanan. Oh ada. Saya ngomong ada. Militan. Mendadak ditawarin orang 4M. Langsung begini. Kak, sorry ya, aku kayaknya diminta untuk jalan, ada yang invest. Gimana ya? Abis aku berdaya guna sih. Kalau aku cuma pelayanan gini, online dong, aku nggak ada daya gunanya. Karena fokus dia udah berubah. Fokus dia udah bukan Tuhan lagi. Tadinya full time. Demi 4M itu melayang. Habis ada yang naksir saya, jadi saya mau kawin. Gimana dong ya? Saya berhenti aja pelayanan ya. Fokusnya tadinya Tuhan.
Demi ada yang suka, jadi berhenti. Mau sampai kapan kita bilang kita pelari, tapi ujung-ujungnya kita melenceng keluar dari arena. Di sini ada yang begitu? Semoga enggak ada. Sedemikian rupa yang berikutnya adalah sesuai track. Sesuai track itu artinya begini. Kalau kita lari cross lintas alam, itu kan nggak pernah begini kejadiannya ya. Kamu peserta, oke, ini kamu punya map. Nggak penting, yang penting gue lari. Come on. Yang penting gue tahu startnya di mana, end-nya nanti gampang, yang penting cari aja tempat finish. Tapi kan kamu kagak pakai rute loh, nggak penting. Nah, kadang kita begitu. Kita bertanding dalam pertandingan iman kita, tapi kita suka sotoy. Kita ngerasa kita yang lebih benar. Aturan kita yang harus lebih didengar. Kita merasa tuh kita confidence sendiri gitu karena gini, gue udah penuh Roh Kudus, coba kita uji. Kira bala, masih naik nih, masih naik. Coba nyembah. Ku sembah, masih bisa. Wah, ya oke, good. Puasa, come on lah. Kita MDPJ aja di rumah. Siapa yang tahu kita hari ini makan nggak makannya? Apalagi puasa tiap Sabtu. Emang Paniko catat? Emang dia kenal muka kita? Come on lah. Saya tahu kok apa yang harus saya buat. Mulai. Terus kita mulai sotoy. Ayo diajar ya untuk kita memberi perpuluhan. Atau diajar untuk kita memberi yang terbaik. Terus kita mulai ngomong. Wajib gitu? Siapa yang suruh? Terus apa urusannya? Kalau udah sampai disuruh, kegunaan dan manfaat gunanya untuk kita apa? Emang kita bayar pajak? Kita bayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, kita bukan bayar pajak. Kita nggak perlu mengawasi penggunaannya, karena kita bukan masyarakat dan warga negara. Kita warga kerajaan sorga. Urusan kita adalah mengembalikan. Cuman kan kadang-kadang tuh udah digebah-gebah aja tuh, masih sotoy. Masih ngerancang-rancang, masih jawabin terus. Kalau nggak rela udah jangan. Kalau mau ikut trek, ikut trek. Jangan udah lari sekuat tenaga, pingsan di jalan. Sampai garis finishnya digotong. Konyol nggak sih pelari lintas alam? Mulai startnya gitu. Waduh, kamu dari mana? Wah, saya pelari hebat. Kamu? Biasa aja. Saya dong nggak pakai map. Saya lari karena tenaga saya kuat, masih muda. Saya masih muda, saya generasi Yeremia. Saya nggak perlu ikut aturan main. Saya punya aturan saya sendiri. Bye-bye. Selamat pingsan. Selamat nggak nyampe di jalan. Selamat nggak on the track ya. Bagaimana bisa dibilang sedemikian rupa? Kalau doa pribadi aja masih bolong. Masih minta bantuan pendoa lagi. Aduh, saya lagi lemah nih. Emang dia pikir pendoa gak manusia juga nggak bisa lemah. Jadi kalau dia lagi lemah, pendoa harus kuat. Emang pendoa dibuat dari apa? Basi baja. Lalu yang terakhir, sedemikian rupa bicara jangan takut. Saya waktu ngomong jangan takut ya, saya nanya juga sama Tuhan, saya bilang gitu, kalau saya Petrus, ada angin kayak gitu, saya takut. Terus Tuhan enak aja, kok bisa Tuhan bilang ini, jangan takut. Kamu orang nggak percaya. Saya bilang sama Tuhan, wah saya kok jadi Petrus juga pasti saya takut. Orang saya nggak bisa berenang. Petrus mending dia nelayan, pasti dia bisa berenang. Saya nggak bisa berenang. Kok saya tenggelam bagaimana? Maksud saya nggak boleh takut. Saya dapat jawabannya dia begini. Kalau kamu takut, artinya kamu belum bertanding sedemikian rupa. Yaitu fokus kamu masih belum ke Tuhan, dan kamu masih sotoy, nggak ikut trek. Makanya kamu takut. Saya ulangin ya. Kenapa Petrus mulai goyah? Karena dia udah nggak fokus. Dan dia mulai merasa, wah ini mantep nih jalan kayak gini nih. Terus dia udah mulai ikut aturan cara dia sendiri. Sotoy. Kayak kita. Lalu ujung-ujungnya kita bilang gini, ntar kalau pengangkatan gue nggak diangkat apa enggak ya? Nah kalau mati gue ke sorga apa enggak ya?
Terus kita mulai takut. Takut yang kayak gitu-gitu. Takut miskin, takut susah, takut ribet. Saking takut ribetnya, takut juga tuh. Kita udah nggak pernah pelayanan, kita juga nggak berani minta izin. Pura-pura aja nampak, tapi sebenarnya hatinya udah nggak ada. Kita bisa pasang Windows, bye-bye, kelihatan kita hadir. Tapi hati kita udah jauh. Bukan sama gereja, bukan sama gembala, sama Tuhan. Namun kita bisa sekonyol itu, tampil muka, ya nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi hati kita udah nggak di situ. Kita cuma tinggal tunggu waktu untuk kita nyerah, atau kita cuma tinggal tunggu waktu untuk kita takut karena kita udah nggak ada makanan di rumah, karena duit saya udah nggak ada, karena tagihan saya udah menumpuk, karena saya udah nggak bisa bayar apa-apa, karena besok saya kontrakannya udah habis, saya nggak tahu mau ngapain, saya takut. Tapi kita nggak mau ngadepin. Saya belajar situasi yang paling menakutkan mau nggak mau harus dihadapin. Teman saya yang mau mendekati ajal waktu di COVID, dia kena COVID udah mau mati, dia udah nyerah, dia bilang, saya nyerah, dia bilang gitu sama istrinya, sebab dia bilang ini, tadinya dia masih berjuang karena dia punya anak 2 perempuan masih kecil-kecil, tapi waktu dia bilang kena COVID dan dia udah ada posisi nyerah, akhirnya dia bilang gini, toh kematian itu harus aku hadapin dan harus kuserahkan, malah dia hidup karena fokus dia balik sama Tuhan. Sedemikian rupa bicara tentang aturan mainnya, jangan takut. Jangan takut hadapi pertandingan. Jangan takut untuk menyerah. Jangan takut sampai menyerah. Jangan sampai kita keluar dari track. Fokus, jangan sotoy, jangan takut. In a such way. Yang terakhir, itu bicara tentang upah. Bicara tentang upah, yaitu upah pertandingan. Next. Waktu kita bertanding, kan kita pasti itu mau dapetin upah kan. Nggak mungkin kita bertanding tuh cuman mau supaya, ya good lah, saya yang penting masuk dalam pertandingan. Nggak perlu kok upah, nggak perlu. Kita waktu menang di bulu tangkis saja, kita memang bangga sih, tapi kan bendera nggak berkibar aja kita udah sedih. Tapi kan paling kita harapin adalah kalau kita pemain ya, bonus-bonus yang menanti itu, wah, itu upah, itu baru upah yang kelihatan. Saya lagi baca satu buku, judulnya Imagine Heaven. Lalu saya dikasih tahu sama orang-orang yang mengalami mati suri, itu cerita betapa dahsyatnya heaven itu. Kita nggak ada waktu bahas itu, tapi saya mau kasih tahu, itu real. Karena kita nggak lihat yang ada di sana, jadi kita merasa hari ini kita nggak serius, nggak apa-apa. Jadi kita mengerjakan segala sesuatunya itu bisa asal-asalan. Kita bisa pakai motivasi atau urusan kekekalan kita tuh untuk mengubahnya jadi bersifat sementara aja. Alih-alih pakai iman, karena nyerah, karena nggak mampu, nggak sanggup, dan takut, akhirnya kita pakai yang sekedarnya aja. Kadang kita dimanfaatin oleh situasi dan motivasi yang nggak beres. Misalnya gini ya, kita mau dapetin upah, tapi kita manfaatin orang. Kita mau dapetin upah, tapi kita ambil pengakuan orang lain untuk kita. Kita mau dapat upah, tapi kita pakai ambisi, sehingga seolah-olah kita harus penting. Kadang konyol tuh, ada orang yang merasa harus, bagaimana ya, dipanggil bos aja sama tukang parkir tuh udah bangga, demi dapat panggilan, halo bos, itu bisa lakukan segala macam cara. Sampai dia lupa bahwa yang dia kerjakan itu urusannya dengan kekekalan, bukan yang sementara. Cuma demi kelihatan sama pemimpin bahwa dia kerja gitu, dia bisa sampai bohong. Cuman buat kelihatan bahwa dia berfungsi dan bisa diandalkan, itu bisa sampai nginjak temen. Kita bisa sampai manfaatin anak-anak muda, anak-anak kecil,
orang tua yang nggak ngerti di sekitar kita, itu kita bisa manfaatin. Cuman untuk satu tujuan, supaya yang kelihatan kita. Sekali waktu nanti itu akan diuji. Tadi pagi ya, Bapak Gembala kita tuh, Bapak Gembala Sidang mau bilang begini, sekali waktu pekerjaan orang akan diuji, apakah dia akan semurni emas, semurni perak, atau seperti kayu dan jerami. Kalau hasil ujiannya, hasil ujinya itu nggak pas, dia akan keluar, tapi seperti kayak keluar dari api, gosong-gosong. Artinya, kitanya selamat, tapi semua yang udah kita buat di dunia, hidup sekian lamanya, nggak ada hasil. Lalu ngapain kita bisa datang ketemu sama Tuhan, lalu bilang gini, aduh sorry deh, habisnya sih. Bisa gitu di tahta ngomong seperti itu, nggak mungkin. Akhirnya ya, banyak orang Kristen, aturannya harus tulus, ujung-ujungnya jadi bulus. Bulus-bulus ini kalau diuji, bisa seperti kayu dan jerami. Kadang-kadang ujung-ujungnya bisa masalah uang, masalah jabatan, atau masalah cinta. Itu lagi kan. Yang terakhir, next. Ini ayat yang saya sering baca di kuburan. Saya telah memenangkan, I have fought the good fight. Saya telah menyelesaikan pertandingan saya. I have finished the race. I have kept the faith. Wis, keren. Saya waktu baca ini di kuburan banyak banget. Waktu saya pernah baca itu ya, saya lagi habis ngubur gitu, orang beberapa waktu lalu itu di kuburan itu saya lihat ada tulisan itu. Saya pikir, Cynthia berani nggak taruh tulisan ini di kuburan Cynthia? I have fought the good fight. Orang taruh tulisan ini di kuburan kita, di batu nisan kita, karena dia merasa kita udah selesai hidup kita di dunia. Tapi kan dia nggak lihat pertandingan iman yang sesungguhnya yang kita hadapin itu, it's true atau false. Itu asli atau palsu, is a fake, atau is a true atau enggak. Kan yang tahu cuma kita sama Tuhan. Lalu kita berani nggak pasang ini? Saya telah menyelesaikan. Sekuat apa gitu waktu kita ngomong itu di hadapan Tuhan? Seserius apa gitu kita berani pakai ayat ini? Kan nggak semudah ditulis di batu nisan doang. Kalau sampai itu ketemu Tuhan, hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya gimana? Saya suka kebayang kalau sampai di audit di atas ya. Saya ketemu Tuhan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dong, kita kan nggak mungkin berdalih kan. Cynthia, sudah sehebat apa kamu? Wah Pak, saya udah berdiri, Tuhan, asal tahu aja ya Tuhan ya. Saya udah berdiri di panggung KKR, saya sudah kalau diaudit sama Tuhan. Dari kamu mulai bertobat sampai hari ini udah berapa banyak yang menang? Udah berapa banyak yang berbalik kepadaku? Misalnya diaudit. Sampai hari ini detik kamu ketemu wajahku. Ada berapa banyak yang masih bertahan dari hasil pelayanan kamu? Wah itu saya beneran, saya nyerah, saya nyerah, saya nggak bisa jawab. Saya nangis waktu itu. Di depan batu nisan itu saya nangis, saya nggak tahu kuburan orang, saya nggak kenal orang. Saya bilang ini, wah Tuhan. Wah Tuhan. Sampai wah Tuhan, udah nggak bisa ngomong cuma begitu aja. Bapak Ibu, hari ini ya, gampang loh. Kita bisa pakai topeng untuk seolah-olah kita masih on fire. Tapi sekali waktu, kalau ini ada ujian nih, kita benar-benar lolos atau enggak. Jangan omong tentang pengangkatan dulu. Mari omong bagaimana hari ini saat kita berhadapan besok nih, dengan hari Minggu, hari ibadah. Bapak Ibu jadi pengerja atau jadi jemaat, masih rindu ibadah enggak? Masih rindu ibadah enggak? Masih rindu nganggap jam ibadah itu ada, walaupun nggak ngumpul,
Walaupun gak duduk bareng di gereja, Bapak Ibu masih nganggap hari Minggu itu hari ibadah buat Tuhan atau enggak. Jangan mikir, saya ngomong jangan mikir begini ya, aduh pasti gereja karena kurang duit ya, jadi begitu. Bapak Ibu ayolah jangan sekonyol itu deh. Ayo pikir baik-baik. Uang Bapak Ibu juga nggak bisa bikin gereja kemana-mana. Tapi kesungguhan iman kita itu bisa membawa kita tarik sampai di hadapan tahta loh. Masih serius nggak sih sama jam-jam doa kayak gini? Atau karena nggak enak sama Pak Odi? Nggak enak minta dicariin gembala. Bapak Ibu mau sampai kapan masih sekonyol itu imannya? Lalu ngarep masuk surga. Apalagi kalau kita pengerja. Di saat-saat kayak begini, kita cuma bisa bilang, habis gimana pandemi? Saya sangat menghargai loh upaya-upaya setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk bikin acara-acara yang seperti ini. Percikan-percikan api. Nyala. Yang seperti itu tuh. Yang dinyalakan di tengah minggu, di hari-hari tertentu, untuk jemaat tuh bangun. Bangun gitu. Sebab kalau bukan kita yang hajar, siapa yang akan berseru-seru untuk kita bangun dari tidur dan kelelap kita? Lagi masa pandemik, semua orang jadi malas. Cuma bisa tidur, tapi nggak merasa bersalah. Kalau bukan gereja, bukan pemimpin, bukan gembala yang berseru-seru untuk, bangun! Kamu mau tunggu siapa yang bangunin? Kalau udah dibangunin, pakai marah-marah, pakai ngomel-ngomel. Coba pikir baik-baik, udah jadi Kristen berapa lama, tapi kelakuan yang masih secetek itu. Kalau besok hari Minggu, hari ibadah, masih mikirin mau makan mie di mana, mau dimsum di mana, mau sepedaan sama siapa. Saya nggak larang. Coba pikir baik-baik. Hari ini hari Minggu, hari di mana saya beribadah. Saya akan tinggalkan warisan sama anak cucu saya. Lihat ya, sekalipun situasi pandemi, saya tetap ibadah cari Tuhan. Bisa nggak itu ada sama kita? Nggak usah tunggu pengangkatan dulu. Tunggu besok aja dulu. Besok hari Minggu. Bapak Ibu masih cari ibadah apa enggak? Dan terakhir, saya mau kutip. Ada satu kutipan dari Gugu Mona. Siapa sih Gugu Mona? Dia seorang penulis. Gugu Mona bilang gini, at the right time, in the right place, God will show up and He will help you. Kalau hari ini ada Bapak Ibu yang udah mulai tenggelam ya, kena utang, sakit penyakit, ada hal-hal yang nggak bisa dihadapin, udah begini. God will show up. So do not give up. Do not give up. Tekun. Sedemikian rupa. Do not give up. Mari tutup mata kita. Mari tutup mata kita. Kita mau nyanyi urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saya ajak semua yang rindu, angkat tangannya. Urapan Allah terjadi di tempat Saya panggil para sprinter Allah hancurkan setiap belenggu dosa,
Mari para sprinter Allah, berdirilah di tempat kamu berada. Mungkin gak usah di garis start. Ada di tengah arena, kamu masih sanggup gak berlari sampai finish? Saya undang untuk kita bangkit, untuk kita mulai berlari, untuk kita mulai serius sama trek kita, untuk kita mulai sadar bahwa ini harus selesai. Ini gak boleh diem di tempat, gak boleh stuck. Ini mesti selesai. Ini panggilan pertandinganmu. Ini panggilan pertandinganmu. Gak ada yang bisa selesaiin kecuali kamu, kecuali saya. Dan kita dipanggil dalam pertandingan ini. Jangan menyerah. Pikiran-pikiran bahwa udah gak mampu, udah tua, udah gak masanya, itu udah gak bener. Itu cuma cara untuk bikin kamu keluar dari arena. Siapa bilang kamu terlalu tua untuk Pentakosta ketiga? Siapa bilang kamu terlalu miskin untuk satu panggilan Pentakosta? Siapa bilang kamu terlalu kaya bahkan untuk bekerja di dalam pelayanan Tuhan? Siapa yang bilang? Kamu punya pertandingan iman loh. So hari ini, yang mulai nyerah, angkat tangan. Bukan angkat tangan untuk minta dikasihanin. Angkat tangan untuk sadar. 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 Angkat tangan. Sadar. Jangan tidur. Jangan mabok. Ini masih pertandingan, ini udah mau putaran terakhir. Sadar. Mulai minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Balik sama fokus yang benar. Terus gimana dong dapur saya nggak ngebul? Terus gimana utang-utang saya? Balik dulu sama fokusnya. Please balik dulu. Kamu punya pertandingan. Jangan nyerah. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Bapa. Kadang kami menyerah, hampir tenggelam. Tanganmu yang kuat itu pegang. Pegang. Waktu kami berseru-seru dengan pegang. Angkatlah kami, buat kami berdiri. Kuat, 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 teguh, 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 teguh. Dalam nama Yesus, teguh, kuat, kuat, teguh. Dalam nama Yesus, urapan baru mengalir. Panggilan untuk sadar dan bangkit menyelesaikan pertandingan. Turut, terima, terima. Kesadaran untuk menang, kesadaran untuk berada di garis finish. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini, di sini ada urapan baru. sorak kemenangan, Sorak kemenangan terdengar di tempat ini, di sini ada urapan baru. hamba-Mu berhenti ya Tuhan. Namun Roh Kudus-Mu nggak akan berhenti.
sampai kami ketemu dengan Engkau. Better end, the best end. Sampai kami ketemu lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QRIS yang akan tertera pada video pengumuman setelah ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Ucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat anugerah yang melimpah, buat pemeliharaan, buat segala kebaikan yang kami terima daripadamu ya Tuhan. Bahkan kami boleh masuki bulan yang baru ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan kami mengembalikan perpuluhan yang menjadi bagian milik-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Boleh layak dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengundang anak-anak untuk beribadah bersama besok, hari Minggu tanggal 7 November 2021, jam 10 pagi via Zoom, bersama Kak Desi dan Kak Fuji. Guys, besok jangan lupa ya ibadah Youth tanggal 7 November 2021, jam 2 siang via Zoom, yang akan dilayani oleh Pastor Petrus Sutarjo. Ibadah Junior Church untuk anak usia 11-15 tahun akan diadakan hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 4:30 sore via Zoom yang akan dilayani oleh Kak Natalia. Join ya! Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan diliburkan dan akan bergabung dengan Indonesia Warrior Bright Revival yang akan diadakan pada tanggal 12 November 2021 jam 7 malam dan 13 November 2021 jam 5 sore. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut dalam IWBR untuk menangkap pesan Tuhan hari-hari ini. Untuk pendaftaran dapat masuk ke web www.iwbr2021.org. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ada satu tambahan pengumuman Bapak Ibu bahwa hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 8 malam akan ada ibadah dewasa muda di link Zoom yang seperti luar biasanya. Kami mengundang untuk usia dewasa muda boleh bergabung bersama-sama Rabu 10 November jam 8 malam. Baik, kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Eni untuk memimpin dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara semua, sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Oh kira bala 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 sikira lala bala 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 kura bala sikira lala bala bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, malam yang penuh urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah urapi kami Tuhan. Kau sudah urapi setiap jaringan-jaringan yang ada Tuhan, sehingga kami bisa mengakhiri pada malam hari ini dengan baik dan dengan penuh urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang malam hari ini yang sudah memberkati kami, yang sudah menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus fokus Tuhan. Kami mau selalu on track Tuhan di jalan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, jika kami Tuhan sudah memulai pertandingan kami bersama dengan Engkau,
maka kami juga akan mengakhiri pertandingan kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Oh terima kasih, mari kita urapi Kak Cynthia Tirta Direja. Kira bala 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 kira bala 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 bala. Oh terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau pakai malam hari ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan kami percaya Tuhan. Engkau buka Tuhan Yesus pikiran kami. Engkau menguatkan kami Tuhan supaya tidak menyerah Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dengan dahsyat Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang Dia kerjakan Tuhan, baik pelayanannya Tuhan Yesus di departemen anak Tuhan, Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Pakai Tuhan, urapi dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Urapi Tuhan, Engkau mendengar setiap doa permohonan hamba dan Engkau akan Tuhan terus akan Dia pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang ditaburkan malam hari ini Tuhan akan berbuah dan buah itu akan manis di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini juga Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pak Audi Tuhan dan Bu Mona bersama dengan Patrick dan Michelle Tuhan. Kira bala 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 kira lala. Kami mengurapi Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus, untuk selalu mencari Engkau ya Bapak. Urapi pakai Pak Odi, Bu Mona Tuhan bersama dengan Michelle dan Patrick dan Cik Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Ropa Wahyuan Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Kami percaya melindungi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bertemu dengan Engkau ya Bapak. Pakai Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan malam hari ini untuk jemaat Tuhan yang datang Tuhan Yesus. Malam hari ini kami tidak tahu apa permasalahan mereka Tuhan. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan, mereka yang sakit dikuatkan. Mereka yang lemah Tuhan Yesus. Mereka bangkit Tuhan. Mereka yang tidak mempunyai jalan keluar dalam masalah mereka Tuhan. Kau berikan mereka jalan keluar. Tuhan Engkau urapi, Engkau tahu apa yang hamba-Hamba alami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Pakai Tuhan Yesus. Oh di era Pentakosta ketiga ini kami akan melihat Tuhan gelombang Tuhan Yesus pertobatan generasi Yeremia akan bangkit Tuhan memenangkan jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, dari bangsa ini akan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan COVID-19 yang sudah mereda Tuhan. Kami percaya itu semua pada campur tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ekonomi bangsa Indonesia akan bangkit Tuhan Yesus. Engkau juga sertai, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Oh Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Amin Tuhan. Pakai Tuhan, urapi, jagai Tuhan, pagari dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan kami mau bersorak Tuhan, dan kami sudah memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kiranya
Bapak terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat pesan-Mu Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami percaya apa yang kami sudah terima termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Cynthia berlimpah-limpah-limpah ya Tuhan. Apa yang dia tabur, itu akan kembali berlipat kali ganda dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan terima berkat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, keuangan, kesehatanmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberikan keberhasilan yang luar biasa. Kita percaya, diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin.